Salam Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Aziza Fauzia Hanifah dengan NIM 152222071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep saya yaitu Gerbang Kuliner Bandung. Berikut daftar pembahasan yang akan saya bahas. Sebelum memasuki konsep, saya akan mundur sedikit untuk melihat lokasi seperti apa yang saya rancang ini. Jadi secara makro, lokasi ini banyak dilalui transportasi umum dan dikelilingi oleh berbagai kampus. Kemudian dalam skala meso, lokasi ini berpotensi ramai pengunjung namun juga kemacetan. Yang terakhir secara mikro, lokasi ini didominasi oleh usia produktif dan merupakan pusat kerja dan aktivitas. Jadi, berdasarkan analisis tersebut, yang dibutuhkan lokasi ini adalah integrasi akses jaringan transportasi dan area drop-off pick-up untuk mitigasi kemacetan, kemudian program menyesuaikan kebutuhan, dan memberikan kontribusi positif terhadap urban melalui ruang publik dan ruang terbuka hijau. Kemudian berikut adalah pengguna yang akan terlibat dalam fungsi bangunan saya. Ada pemilik tenan yang akan terlibat dalam proses penjualan, kemudian pengunjung, lokal, dan pelancong yang berkontribusi sebagai konsumen dalam bangunan, kemudian ada pihak pengelola yang berkontribusi dalam operasional dan penjadwalan bangunan. Selanjutnya untuk presiden saya, yang pertama ada The Commons. Penerapannya yang bisa saya ambil ada di konsep vertikal, atrium sebagai pusat dan desain terbuka dan tropis. Kemudian yang kedua ada Bogor Resto and Multifunction Hall. Penerapan yang bisa saya ambil itu ada di integrasi program, ruang fleksibel, dan zoning dan transisi. Fokus utama saya ada di Design for Resilient Communities dengan tujuan utamanya ada di memberdayakan UMKM, melestarikan dan meregenerasi warisan kuliner Bandung, kemudian menjadi destinasi kuliner yang ikonik dan mengundang. Dengan SDGs-nya ada di Design Work and Economic Growth dan Sustainable Cities and Communities dan didukung oleh SDG 9 yaitu Industry Innovation and Infrastructure. Value yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengalaman kuliner yang instan dan selalu hidup. Jadi pengunjung akan merasakan kemudahan dalam berburu kuliner baik itu pagi, siang ataupun malam. Selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama ada multisensory design yang didukung oleh teorinya The Eyes of the Skin oleh Johanni Palasma yang menekankan pada ruang yang berarti dapat dirasakan oleh seluruh indera dan pengalaman multisensorik membangkitkan memori dan emosi yang kuat dan tahan lama. Penerapan yang bisa saya ambil adalah saya bisa menggunakan bau sebagai pengundang, visual sebagai penggugah selera, dan visual yang higienis. Kemudian teori yang kedua ada Human Centered Design dan Placemaking yang didukung oleh teorinya The Social Life of Small Urban Place oleh William White. Ada key point ruang publik yang hidup, self-congestion, supply crisis demand, dan desain berbasis pengguna. Penerapannya bisa saya terapkan adalah ruang publik yang hidup, keramaian yang mengundang dengan tenan, dan desain berbasis pengguna. Selanjutnya berikut program ruang untuk 4 fungsi utama yaitu komersial makanan, kuliner hub, hospitality, dan transit hub. Kemudian untuk pengembangan lahannya ada KDB terpakai di luasan 3.000 dari 6.000, KLB terpakai di 18.000 dari maksimal 26.000, kemudian KDH terpakainya 3.000 dari minimal 1.000, KTP terpakainya ada di 2.900 dari maksimal 6.700, dan tinggi bangunan 37 meter dari 45 meter. Kemudian pabrik yang terkoneksinya ada di 5.000. Total luas yang dirancang yang ditandai dengan garis warna biru ada zona komersial seluas 2.000, zona kuliner hub dengan luasan 4.000, zona hotel keluarga dengan luasan 4.800, basement dengan luasan 2.900 dengan luas totalnya ada di 14.200 dari 10.000. Kemudian pabrik terkoneksi dengan urbannya ada di 5.000. Selanjutnya ada desain konsep Gerbang Kuliner Bandung yang berfokus pada 3, Simple Destinasi Urban, Kuliner Hub, dan Family Culinary Holiday. Kemudian ada 3 pilar pendukungnya yaitu peningkatan ekonomi, pelestarian budaya melalui wadah kuliner hub, dan penciptaan destinasi lokal melalui pengalaman multisensorik yang mengundang. Selanjutnya ada implementasi konsep pada block plan. Yang pertama dibuat secondary skin facade karena bangunan berorientasi pada timur dan barat. Kemudian ada public garden yang membuat roof garden untuk peningkatan public space. Kemudian ada desain yang menggugah selera. Kemudian ada open public dining di bagian plaza tengah, kemudian family hotel yang mudah diakses melalui basement ataupun lift di bagian plaza. Kemudian ada modular booth yang menciptakan kuliner Bandung yang tidak pernah mati melalui penerapan kuliner pagi, siang, dan malam. Penjualnya akan berganti tetapi boothnya akan tetap sama untuk menciptakan efisiensi. Selanjutnya implementasi konsep pada meshing. Yang pertama bentuknya itu dibuat dinamis untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah, cair, dan informal. Kemudian ada akses multi arah. Jadi dibuat bukaan dari berbagai sisi untuk mendukung akses masuk dari berbagai arah. Kemudian podiumnya dibuat lebar, rendah, dan mudah diakses dari luar. Kemudian untuk dibuat central void. Jadi untuk pusat visual, sirkulasi, dan penghubung antara aktivitas di berbagai lantai secara vertikal. Kemudian dibuat bagian tower di atas podium untuk mendukung privasi dan ketenangan. Selanjutnya ini ada implementasi konsep pada side plan. Jadi jalur kendaraan itu bakal masuk lewat sini, kemudian drop off di sini dan langsung keluar di sini. Kemudian apabila ingin parkir itu akan ke sini dan belok ke sini, kemudian akan memasuki basement dan akan keluar dari sini. Kemudian untuk jalur pedestriannya dari stasiun ada 2, yaitu yang pertama dari arah
parkiran stasiun, kemudian yang kedua dari arah jembatan di stasiun. Tapi buat yang area jembatan di stasiun ini, itu tuh lebih buat keluar aja, nggak bisa buat masuk. Kemudian ada 3 hard standing kebakaran, yaitu yang pertama bisa diakses melalui area keluar, kemudian yang kedua bisa diakses sebelum memasuki basement, dan yang ketiga bisa diakses melalui sini dan belok ke sini. Kemudian ini ada beberapa konsepnya, yaitu ada konektivitas dengan stasiun dan akses menuju public garden dan plaza yang menyambut. Kemudian berikut adalah sirkulasi vertikal shaft kebakarannya dengan radius 25 meter. Selanjutnya penerapan konsep pada zonasi dan utilitas. Jadi yang pertama ada basement yang isinya itu bakal sampah, gronteng sama pompa air. Kemudian lantai dasar yang isinya itu dominasi tenan sama area makan. Kemudian buat lantai 2 itu udah masuk kuliner hub yang isinya itu lounge, dapur, RSG buat event. Kemudian lantai 3 itu sama kuliner hub dengan fungsi coworking, dapur sama gudang terpusat. Kemudian lantai 4 ini udah masuk ke zona hotel, ada lobby, resepsionis, kantor pengelola, lounge sama laundry. Kemudian untuk lantai tipikalnya ini ada kamar. Area kamarnya itu dibuat memanjang dengan ukuran 8x4 ditambah balkon 1,5,4. Dengan pertimbangan pengunjungnya itu bakal lebih banyak karena hotel keluarga. Selain itu, shaft air dibuat per 2 kamar, terus area balkon juga bertujuan sebagai tempat peletakan outdoor unit AC. Kemudian buat zonasi vertikalnya ini ada shaft kebakarannya, kemudian ini ada pompa pada lantai basement akan menuju roof tank yang terletak di rooftop. Kemudian buat penerapan kolom pada bangunannya itu kolom dibuat 70x70 dengan bentang 8x8,5. Jadi bisa menyesuaikan dengan parkir 2,4x6 sama kamar yang berukuran 8x4. Kemudian ini untuk parameter keberhasilannya, fasilitas apa yang disediakan, dan kontribusinya pada ekonomi, sosial, budaya, dan urban. Sekian presentasi dari saya, terima kasih banyak.